Welcome to my playground. 너와 함께라면 어디든지 언제까지라도. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Baik-baik aja kan? Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang IT literacy. Ada yang tahu nggak apa itu IT literacy? Kalau IT sendiri ini merupakan singkatan dari Information of Technology. Nah, jadi IT literacy ini akan membahas tentang pengenalan-pengenalan tentang Information of Technology atau teknologi informasi. Biasanya nih, IT itu membahas tentang pengolahan data. Pengolahan data tuh buat apa sih, Kak? Oke, kita ambil contoh yang akhir-akhir ini agak viral nih, kayak kasus data di WhatsApp kemarin. Katanya kan, data-data kita yang ada di WhatsApp bisa dibaca sama operator WhatsApp, terus bisa disebar, kayak gitu. Nah, tapi tenang aja ya, itu beritanya nggak benar, karena kemarin kan WhatsApp udah verified sendiri kalau mereka itu bikin enkripsi end-to-end buat chat kita, buat data kita. Jadi yang tahu tentang apa yang kita bicarakan itu cuma kita sama orang yang kita tuju. Oke, kembali lagi ke materi. Nah, jadi salah satu fungsi pengolahan data tuh kayak gitu ya. Untuk menyimpan data kita, mengamankan data kita, dan lain-lain. Nah, buat kita bisa mengolah data kayak gitu, kita butuh yang namanya program. Oleh karena itu, kita harus bisa buat pemrograman. Pemrograman itu apa sih? Jadi pemrograman itu atau biasa juga kita sebut programming ya di bahasa kita adalah proses ketika seorang programmer atau orang yang membuat program itu membuat perintah dengan menggunakan kode atau yang biasa kita sebut juga dengan bahasa mesin. Jadi kita terjemahin dari bahasa manusia ke bahasa mesin. Nah, proses penerjemahan dari bahasa manusia ke bahasa mesin itu namanya coding. Nah, bahasa mesin itu tadi, atau sekarang kita sebut sebagai bahasa pemrograman ya, itu tuh punya banyak jenisnya. Nah, ini ada beberapa yang udah populer banget dan biasa digunain sama programmer-programmer itu ada C++, ada Java, Python, HTML, CSS, kayak gitu. Kalau dari materi yang mau aku jelasin, itu aku bakal ngejelasin tentang bahasa C++. Nah, di sini kita belajar masih benar-benar basicnya dulu ya, mengenai C++. Kita belum bakal eh, mengolah data untuk secure data WhatsApp itu belum. Kita masih benar-benar belajar yang basicnya. Oke, lanjut. Jadi C++ itu bahasanya kayak gimana sih? Jadi C++ itu merupakan bahasa pemrograman yang bersifat prosedural dan memiliki orientasi pada objek. Bahasa C++ sendiri dikembangkan oleh Björn Storstab mulai tahun 1979 di Bell. Bahasa C++ merupakan bahasa yang case sensitif atau jadi dia tuh bahasanya benar-benar sensitif, ada perbedaan huruf kecil, huruf gede, kurang titik koma itu dia langsung error. Oke, sekarang kita masuk ke struktur C++. Nah, di sini kan ada coding sederhana, sederhana banget ini yang udah aku bikin. Nah, di sini kita lihat di atas, di paling atas itu ada hashtag include dalam kurung-kurung yang tajam itu IOStream. Jadi IOStream tuh apa sih? IOStream itu merupakan header yang digunakan untuk fungsi input dan output yang ada di C++-nya. Jadi kalau nggak ada header itu, inputnya mau dimasukin kayak gimana juga dia nggak bakal bisa untuk menghasilkan outputnya. Jadi itu benar-benar basic dari struktur C++-nya itu ada di situ. Lanjut, di bawah IOStream itu ada using namespace std. Using namespace std ini merupakan perintah untuk mendeklarasikan kepada compiler C++ bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang terdapat pada namespace std itu. Nah, compiler sendiri nih apa sih? Kenapa si namespace std ini harus mendeklarasikan atau memberitahu kalau itu fungsi yang dipakai kepada si compiler ini? Jadi compiler ini fungsinya buat ngecek apakah ada error yang terjadi di codingan yang udah kita buat itu.
Kalau ada error yang ditemuin di dalam codingan yang udah kita buat, si compiler ini bakal ngasih tahu kita di mana ada errornya itu apa. Ada huruf yang salah gede kecilnya, atau ada yang kelebihan koma atau titik komanya. Next, kita turun ke bawah sedikit itu ada kamus. Nah, di dalam kamus ini kita akan mendeklarasikan data yang bakal kita pakai dalam pemrograman ini. Nah, ada beberapa tipe dasar data yang digunain, yaitu ada boolean, integer, real, karakter, sama string. Kita yang pertama bahas yang boolean dulu. Boolean merupakan salah satu tipe data yang hanya memiliki dua pilihan, yaitu true yang bersimbolkan 1 dan false yang bersimbolkan 0. Tipe data ini biasanya digunakan untuk memberikan kondisi pada program atau bisa juga untuk memastikan kebenaran dari sebuah operasi. Nah, besarnya memori yang dibutuhkan dari tipe data boolean ini adalah 1 byte atau 8 bit. Nah, ini ada contoh dari beberapa pemrograman. Nah, pada contoh di atas kita kan pakai dua variabel. Itu ada variabel angka dengan tipe integer dan variabel hasil dengan tipe data boolean. Nah, di sini aku mau ngambil nilai value dari variabel hasil dengan membandingkan nilai pada variabel angka terhadap bilangan 10. Nah, kalau pada variabel angka lebih dari 10, maka hasil bernilai 1 atau true, dan jika angka lebih dari 10, maka hasilnya bernilai false. Kayak gitu ya, jadi boolean. Ada true dan false-nya. Next, kita lanjut ke integer. Jadi integer ini merupakan salah satu tipe data numerik yang memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat. Besarnya memori yang dibutuhkan tipe data integer ini 4 byte atau 32 bit. Nah, kalau integer ini di dalam kode programnya itu biasanya ditulis dengan int. Nah, ini ada contoh dari program perkalian. Di sini ada integer, ada pendeklarasian integernya buat x, y, dan z-nya. Kalau kita menggunakan tipe data integer, hal ini memungkinkan kita untuk melakukan sejumlah operasi aritmatika seperti perkalian dan lain sebagainya dengan lebih mudah. Nah, pada contoh yang di atas, yang digunakan itu kan 3 variabel tadi yang udah deklarasiin, yaitu ada x yang bernilai 3, y bernilai 4, dan z sebagai hasil perkalian dari x dan y. Yang ketiga ada tipe data real. Nah, real ini merupakan data numerik yang memungkinkan untuk menyimpan nilai dalam memori bersifat bilangan pecahan maupun eksponensial. Kalau di dalam kode programnya, real ini biasanya ditulis dengan float. Besarnya memori yang dibutuhkan oleh tipe data float ini yaitu 4 byte atau 32 bit. Nah, ini ada contoh dari program C++ yang menggunakan tipe data float kayak gini. Nah, ini kan kalau pi itu kan 3,14, berarti termasuk dalam bilangan real, makanya dia dideklarasiin dengan menggunakan float. Data yang keempat ada karakter. Karakter ini kalau di dalam kode program ditulisnya dengan char. Karakter ini merupakan salah satu tipe data yang memungkinkan kita untuk memesan memori berformat teks, huruf, angka, dan simbol dengan karakter tunggal. Besarnya memori yang dibutuhkan tipe data char ini yaitu 1 byte atau 8 bit. Nah, ini ada contoh dari program C++ yang menggunakan data char. Nah, kalau kita mau pakai data char dan kita mau nampilin lebih dari satu karakter, itu di belakang dari data yang udah kita deklarasiin, kita tambahin di dalam kurung siku itu ada berapa karakter yang mau ditambahin. Misal, kita mau masukin kata Semansa Pasir Sakti, itu kan ada SMANSA spasi PASIR spasi SAKTI, itu ada 19 kan. Nah, berarti itu abis char huruf terus ada dalam kurung siku 19. Jadi dia huruf yang dikeluarin atau karakter yang dikeluarin oleh tipe data char ini bisa keluar semua. Kalau nggak dideklarasiin kayak gitu, yang keluar cuma huruf pertamanya doang. Tadi kan mau masukin Semansa Pasir Sakti tuh. Jadi yang keluar tuh cuma huruf S-nya doang. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke tipe data string. Nah, tipe data string ini merupakan tipe data teks, itu berupa huruf, angka, dan simbol yang memungkinkan kita menyimpan nilai dengan bentuk teks, kumpulan dari karakter-karakter.
Nah, besarnya memori yang dibutuhkan dari tipe data string itu ada 4 byte atau 32 bit. Nah, ini ada contoh dari program C++ yang menggunakan tipe data string. Sama aja nih kayak data yang sebelumnya yaitu data char, data string ini kita bisa pakai karakter dan angka, tapi dia itu nggak bisa dilakukan dengan operasi aritmatika. Tapi bedanya kalau dalam tipe data char itu kita kalau mau ngeluarin karakter itu harus ditulis dulu kan. Kalau nulis 5 karakter kita harus nulis dalam kurung siku 5 kayak gitu. Nah, tapi kalau dalam data string ini kita nggak ada batasan kalau mau ngeluarin berapapun datanya kayak gitu. Jadi tinggal langsung masukin aja input dari karakter yang mau kita keluarin nantinya. Nah, nanti keluarannya kita tulis dalam bentuk cout. Itu nanti kita tulis apa aja yang mau kita keluarin. Nah, ini ada contoh-contoh operasi nilai data. Jadi ini kalau integer nih pakainya simbol-simbol ini nih, boolean pakai simbol-simbol ini, float pakai ini, sama char pakai ini. Next kita masih bahas struktur C++. Nah, ini kita masuk ke bagian algoritma. Algoritma itu apa sih? Algoritma itu bagian struktur paling penting dari struktur C++ ini. Jadi, algoritma tuh ibaratnya pusat pengoperasian dari program yang kita buat. Algoritma sendiri itu program dalam bentuk teks algoritmik yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi. Nah, jenis-jenis instruksi yang biasanya digunakan nih ada perintah dasar itu berupa input atau output, terus perintah yang berurutan, analisis kasus itu kayak if so, jika maka, terus pengulangan itu ada array. Nah, kan itu tadi tentang dasar-dasar dari C++-nya itu udah tahu kan apa aja. Nah, kita sekarang langsung aja ya coba ngoding. Kita pakai aplikasi Dev C++ yang versi 5.11. Nah, kalian bisa langsung download aja. Linknya nanti ada di deskripsi video ini ya. Oke, buat teman-teman yang udah download dan udah install, langsung aja kita buka aplikasi Dev C++-nya. Ini biasanya langsung muncul di desktop dari komputer kita ya. Kita tunggu ini agak loading sedikit. Nah, abis kita buka, ini softwarenya langsung kita buka, kita buat new project yang ada di pojok kiri atas itu, langsung dibuat new project, atau bisa juga langsung Ctrl N. Nah, langsung aja kita ketik tadi include IOStream sama using namespace std. Nah, ini fungsi include, kita tulis include IOStream, terus using namespace std. Ini buat mendeklarasiin kalau kita pakai semua tipe data yang ada di namespace. int mainnya, int main ini fungsinya tuh dia tuh integer dari seluruh aplikasi program yang kita buat. Nah, ini kita langsung aja deklarasiin variabel-variabel yang mau kita pakai. Kita ini mau bikin program untuk penghitungan volume balok secara otomatis. Jadi kita cuma input nilai-nilai panjang, tinggi, lebar yang balok itu punya. Nah, terus nanti ketika kita enter langsung keluar volume baloknya seberapa. Nah, ini cout ini keluaran yang keluar di kotak dialog nanti. C-in-nya itu panjang yang bakal kita input itu ada berapa. Terus ini lagi lebarnya juga kayak tadi, kayak panjangnya sama lah. Oke, kita tulis dulu sampai tinggi ya. Nulisnya agak ribet nih. C-in L karena dia lebar ya. Terus cout-nya itu tinggi ini di dalam petik karena kita mau ngeluarin huruf kan, makanya dikasih petik. Kalau kita mau ngeluarin huruf itu wajib dikasih petik ya. Oke, C-in-nya T.
titik koma, jangan lupa langsung kita tulis algoritmanya untuk nyari si volume balok tadi. Sorry ya, ini laptopnya agak nge-lag jadi agak lama. Oh ya, ini jangan lupa kita definisiin pakai komentar. Oh ya, /2 di sini ini artinya komentar ya. Jadi dia itu nggak bakal masuk ke dalam kode program, dia cuma komen-komenan doang gitu. Kayak cuma buat ngasih keterangan gitu aja lah. Oke, V sama dengan P dikali L dikali T. Ini rumus dari volume balok. Jangan lupa dikasih titik koma. Kita tulis aja langsung cout-nya apa yang mau kita dapetin dari program ini. Volume balok adalah meter kubik. Jangan lupa dikasih titik koma. Return 0 titik koma. Oke, nah itu sebelum kita ini, itu kan ada 3 menu di atas tuh, ada compile dan lain-lain. Nah, kita compile and save dulu. Compile itu kan tadi udah dijelasin tuh, compile itu apa. Nah, sebelum di-compile kita harus nge-save dulu. Ini kita save contoh program dasar C++. Nah, ini kan ada error nih, ketemu nih. Ada errornya di baris ke-9, itu katanya before cout. Before cout itu berarti ada di int. Nah, ini nih, pas integernya kita nggak ngasih titik koma, makanya dia bisa error. Nah, ini langsung aja kita kasih titik komanya. Langsung kita compile lagi. Nah, ini ada error lagi nih. Yang nulis nggak teliti nih berarti. Ini katanya before cout lagi nih, berarti di cin L. Nah, ini kurang titik koma lagi juga nih, kurang teliti, berarti kita harus super ekstrak teliti ya buat ini. Buat bikin program ini. Oke, kita tunggu. Oke, udah nggak ada error, ini langsung muncul kotak run-nya. Kita langsung input aja panjang dari baloknya ini berapa. Kita bikin panjangnya berapa ya? 9. Lebarnya 8, tingginya 7. Langsung kita enter. Nih, volume balok adalah 504 meter kubik. Langsung ketemu ya volumenya itu berapa. Nah, gitu aja nih program yang bisa aku contohin buat teman-teman, dan sebenarnya ini tuh belum semuanya kejelasin ya tentang bahasa C++ ini. Soalnya kalau mau dijelasin semuanya nih video nggak cukup nih 1 jam 2 jam doang. Kita harus belajar sampai akar-akarnya kalau mau benar-benar ngerti tentang bahasa C++ ini kayak gimana. Dari program yang paling basic banget yang tadi kita buat nih, menurut teman-teman gimana? Itu udah termasuk ngemudahin kita banget kan buat ngitung data volume luas balok. Maksud aku volume balok. Itu udah ngemudahin banget kan buat ngitung volume balok. Jadi kalau semuanya kita emang nggak sempet nih, misal volume baloknya gede banget tuh, ribuan kubik volumenya, terus ada banyak gitu baloknya, jadi kita nggak sempat ngitungnya karena kita pakai program ini nih. Misalnya ya, itu cuma contoh doang.
Kalau teman-teman masih penasaran lagi nih soal gimana sih cara ngoperasiin basic C++ nya ini, basicnya dulu ya teman-teman, karena kita kan ini masih baru belajar banget, jadi kita baru belajar di permukaan-permukaan yang ngeraba-ngeraba dulu. Nah, coba teman-teman buat program penghitungan volume kerucut, atau volume kubus, atau volume bola yang agak sedikit lebih kompleks sedikit Buat doang teman-teman ya. yang Mau nyoba silahkan dicoba. Buat teman-teman yang males mau nyoba ini, coba pikirin dulu nih, yakin nggak mau nyoba. Sebenarnya belajar pemrograman ini asik banget loh, apalagi nanti kedepannya bakal berguna banget buat kita, apalagi kita udah di zaman modern kayak gini, pasti banyak peluang-peluang kerja yang membutuhkan tentang pengolahan data. Jadi ya kita minimal harus tahu lah basic-basicnya tentang bahasa pemrograman ini kayak gimana. Ya, selamat mencoba menghitung benda-benda di sekitar kita ya. Sekian materi tentang IT literasi yang bisa aku sampaikan. Kalau mau berbincang-bincang lebih jauh mengenai pemrograman ini, mungkin teman-teman bisa masuk ITERA terus ngobrol-ngobrol nih sama kita, sama aku atau teman-teman KKN yang lainnya. Oke, sekian dari aku, dan seperti pesan-pesanku yang sebelumnya, buat teman-teman tetap semangat, jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan yang berlaku, and see you!